Halo guys, sebelum sama gue di channel Will Dimekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim fall 2024 adalah Amagami-san. Ya jadi buat teman-teman yang ingin nonton full reaction gue yang pasti tanpa disensor ya kan, terus ada suaranya yang pasti enak untuk ditonton, maka langsung aja klik link reaction gue di deskripsi. Oke, jadi alasan gue kenapa gue taruh di draft karena emang animenya copyright. Jadi sedia payung sebelum hujan, takutnya nanti animenya copyright dan channel gue bisa kenapa-napa gitu kan, ya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan berbeda dari sebelumnya. Oke, jadi bisa dibilang episode ini menarik. Jadi sebelum masuk ke inti masalahnya, setidaknya kita diperlihatkan dilihatin beberapa hal gitu kan, yang dimana di sini ada karakter baru yang bernama Mako. Jadi Mako ini adalah salah satu sobat lah ya, sahabat dari Yae gitu kan di kuliah. Yang dimana dia tahu kalau misalkan Uryu sama Yae ini bohong gitu kan. Bohong kalau mereka pacaran gitu kan. Tapi ya akhirnya ketahuan juga gitu kan. Ketahuan kalau mereka ini bohong gitu kan. Nah, tapi di sini si Mako ini ada rasa mulai nggak percaya nih sama si Uryu nih, karena takutnya dia pria yang nggak baik, terus benar-benar ya manfaatin manfaatin kesempatannya gitu untuk bisa mendekati Yae. Jadi makanya Mako agak curiga dengan Uryu gitu kan. Tapi gue salut dengan apa yang ditulis di cerita ini. Jadi gue benar-benar respect banget dengan penulisan di cerita ini. Jadi ada alasan kenapa di situ kita dilihatin Asahi, kenapa kita dilihatin ada hubungan dengan Yuna, karena ini ingin menunjukin kalau Uryu itu orang baik. Jadi makanya di sini kan gue sebagai penonton dan Mako sebagai subjeknya gitu kan melihat kalau Uryu itu orang baik bro. Jadi makanya di situ dilihatin kalau kedua adik yang udah baik, apalagi ke Yae, nah gitu. Jadi makanya Mako mulai percaya kalau Uryu baik. Nah tapi di sini masalahnya dimulai nih ketika ternyata identitinya Yae itu ternyata beda nama ketika ada di scene A-nya milik gak tau scene A scene C ya, pokoknya itu beda dengan nama aslinya. Jadi namanya adalah Ichijo Reiko. Jadi si Mako mengatakan ke Uryu kalau Reiko ini orang udah nggak ada gitu kan. Wah, gue makin bingung dong. Begitu juga dengan Uryu, maksudnya apa gitu kan, sampai dia bilang nggak ada gitu kan. Nah nanti mungkin Yae bakal ngasih tahu sih maksudnya apa. Nah gue punya dua spekulasi yang mungkin teman-teman bisa sanggah atau mungkin bisa komentar kira-kira mana yang benar gitu kan, atau mungkin tidak ada yang benar dua-duanya gitu kan. Gue harap semoga dua-duanya tidak yang benar lah gitu kan, jadi biar menarik ceritanya gitu kan. Yang pertama, mungkin Reiko memang nggak ada orangnya, jadi alias udah meninggal atau mungkin udah pergi jauh di sana yang tidak pernah ketemu lagi sama Yae. Makanya dia merepresentasikan sebuah nama Reiko itu kalau dulunya pernah sahabatan, sejak kecil. Dan makanya kan akhirnya ketika pada saatnya berpisah, entah itu Reiko udah nggak ada atau mungkin Reiko meninggal, itu Yae benar-benar mempersembahkan nama tersebut dan akhirnya dipakai untuk scene. Karena buat gue kalau scene-nya pakai nama orang lain sih ya oke-oke aja sih ya, tapi kalau dari secara hukum atau secara logika gue rasa ini tidak masuk akal gitu kan. Jadi mungkin kemungkinan untuk yang pertama gue rasa ya mungkin 50-50 ya, jadi kayak nggak mungkin banget lah gitu. Jadi kalau dia pakai nama itu secara hukum juga tidak sah gitu kan. Jadi gue rasa ya apa yang dilakukan ya sah-sah aja, tapi terasa tidak logika aja gitu. Jadi gue rasa itu 50-50 untuk opini pertama gue. Nah opini kedua gue ini lebih liar lagi tapi masuk akal. Jadi gini, alasan kenapa aku bilang Reiko tidak ada, apakah ternyata Yae itu adalah Reiko? Nah itu bingung kan lo. Jadi anggapannya begini, sebenarnya gini Yae itu nggak tahu ya, ini teori gue aja sih, cuman teori ngarang, teori liar, teori yang gue lihat di episode ini. Jadi gini, si Mako kan bilang Reiko itu udah nggak ada ya, bener-bener bilang nggak ada lah gitu kan. Nah curiga gue jangan-jangan Yae ini adalah anak pungut, ngerti nggak lo? Jadi Yae itu adalah anak pungut.
Nah, ini nyambung dengan apa yang terjadi di mimpinya Uryu tadi gitu loh. Jadi jangan-jangan mimpi yang Uryu tadi tuh bukan orang itu. Maksudnya nggak tinggal loh, bukan orang yang pernah di spill sama orang sponsorship yang di taksi yang dengan bocah, itu bukan dia, itu Yae gitu. Yae ketika ketemu masih kecil sama Uryu gitu loh. Dan di situ eh, Yae dulunya mungkin punya orang tua yang dimana eh, dia itu masih menggunakan nama Reiko. Nah, makanya kan ketika akhirnya dia diasuh atau di apa ya namanya ya, diasuh lah gitu kan, diasuh sama ibunya. Ibu tiri yang sekarang, ibu tirinya Abang Gami, makanya dia sekarang pakai nama Amagami Yae gitu. Jadi secara teknikal Reiko tuh sebenarnya tuh adalah orang yang sama, yaitu Yae. Jadi eh, Reiko tuh ada memang nama aslinya yang dipungut gitu kan, sama ibunya Amagami, dan makanya sekarang pakai nama Yae. Jadi makanya dia pakai nama Reiko gitu. Itu lebih masuk akal, tapi sangat liar karena bisa jadi tidak, bisa jadi iya gitu kan. Jadi itu opini gue yang pertama tadi, bisa dibilang oke, masih termasuk oke lah gitu kan, tapi jatuhnya tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu melanggar hukum. Tapi kalau yang kedua, makin tidak oke, atau bisa bilang liar sekali, tapi masuk akal gitu loh, karena emang di situ kan kalau dibilang aku emang nggak ada, ya berarti harus pakai nama awak aslinya dong, ya itu pakai Reiko gitu. Jadi mungkin ya nantilah dijawab kali ya sama Yai gitu kan apa yang dimaksud. Tapi kalau memang itu bener, wah itu misteri sih. Itu misteri sih. Jadi eh, mungkin ini akan jadi cerita baru ya. Jadi kayak nanti bakal di-spill siapa orang tua Yai sebenarnya, bapaknya Yai sebenarnya, pokoknya semua di-spill lah gitu kan, sampai akhirnya ke depannya seperti itu. Makanya gue bilang gue heran anjir. Ini 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 masalah kuil ya. Ini maksudnya gila, ini anime tentang kuil gitu kan. Tapi misterinya tuh gila loh. Jadi gue salut sih, enggak, gue jujur gue salut sih dengan autornya ya, yang nulisnya bisa serapi ini gitu loh. Jadi nggak sembarang lah gitu kan, autornya nulis cerita ini gitu kan, agar ceritanya ini dengan dari judulnya saja kan emang udah Amagami ya gitu kan, Amagami kuil lah gitu kan, jaga kuil gitu kan, Miko lah gitu kan, yang gue pikir nggak akan jauh dari seputaran itu, tapi ternyata memang di sini misteri ini kuat banget gitu loh. Nah, ini kan hubungannya kan dengan bagian dari Yae ya, jadi makanya gue pengen tahu nih apakah nanti bakal di-spill sih itu. Jadi gue pengen tahu. Jadi mungkin untuk menutup core 1 ini gue rasa kayaknya emang ini ya hubungan dengan Yae dulu ya. Nanti mungkin core 2 udah beda lagi lah gitu kan. Tapi lucu sih ngelihat Yuna sama si Asahi gitu kan, yang ngerasa bahwa uh, Uryu ini lebih tarik dengan Yae gitu kan. Gitu. Tapi kalau Uyunya sih nggak gimana-gimana ya. Tapi kalau Asahi tuh kental banget sih, kayak kentara banget kalau emang gitu, emang curiga, khawatir, takut kalau Uryu akhirnya milih Yae. Karena ngeliat Yae itu kan populer ya, jadi makanya di situ Asahi takut banget sih kalau Yae akhirnya di Uryu diambil sama Yae gitu. Atau lebih tepatnya Uryu akhirnya milih Yae gitu. Makanya kocak banget sih ketika bilang kamu lebih suka dada besar apa dada kecil, kocak banget itu polos banget sih. Tapi ya sekali lagi, karena si Asahi ini adalah anak kecil yang berpikiran dewasa, jadi wajar kalau dia dipikirin seperti itu kan. Jadi kocak banget sih. Tapi ya gue penasaran nanti apa jawaban dari Yae, dan kita lihat nanti sekaligus mungkin jadi penutup core 1 ya. Nanti kan menyambung lagi core 2, apakah nanti bakal di break dulu, diistirahatkan dulu anime ini, atau mungkin nanti bakal lanjut gaspol gitu kan sampai 24 gitu. Dan jangan lupa like, suka, kalau nggak tinggal di aja, jangan lupa isi komentar lagi kira anime winter, iya anime winter. Kamu tidak salah dengar, anime winter apa yang nggak ingin nanti gue bahas. Jadi winter udah banyak men, winter itu udah banyak. Ya mungkin kalau gue boleh spill ya, aku Kusuriano Itogoto, Kanojo 100, solo leveling ya kan, terus juga apalagi tuh yang ke anime kemarin tuh gue lupa namanya. Banyak lah pokoknya romance yang bertebaran gitu kan, yang ada di musim winter. Semoga bisa banyak ya, semoga aja sih bisa banyak gue ambil sih, tapi nggak tahu ya, nanti tergantung nanti kesibukan sih. Gue sekarang udah
eh, bukan nggak ini ya, bukan nggak peduli sama channel ya, maksudnya dalam artian gue tuh waktu gue tuh untuk record itu udah sedikit berkurang gitu loh. Jadi makanya nih gue harus segera bangkit gitu kan, agar channel gue nggak sepi-sepi sekali gitu kan, karena ya itu grafiknya ini apa agak-agak cenderung menurun nih ya kan. Apalagi kan harapan gue sih semoga bisa 3.000 sub ya untuk tahun ini, tapi ternyata mungkin Tuhan berkata lain. Jadi mungkin rezeki gue masih di 2.500, tapi gue bersyukur banget gitu kan, setidaknya gitu kan dari tahun sebelumnya, tahun 2023 sampai sekarang masuk ke akhir 2024 itu bertambah 500. Jadi gue bener-bener gila sih, gue bener-bener salut banget sama kalian. Masih ada yang stay setia nonton, masih ada yang ingin komentar, ada yang penonton baru yang tertarik juga. Gue bener-bener thank you banget gitu kan. Gue harus tetap mensyukuri apa yang terjadi gitu kan. Tapi ya sekali lagi, kalian juga udah subscribe, kalian juga udah like juga, udah komentar juga, udah review juga, ya gue juga harus aktif gitu kan. Jadi biar teman-teman juga nggak merasa terkecewakan jika ternyata channel ini rame loh. Nah, gitu. Jadi makanya gue usahain banget nih gitu, bahkan komentar aja masih gue tinggalin gitu kan, kagak gue balas gitu kan. Jadi gue main banget ya. Jadi ini gue bakal inilah, gue bakal segera mungkin gitu kan untuk membalas satu-satu gitu kan, agar teman-teman bisa aktif lagi gitu kan, dan gue juga aktif lagi gitu kan. Dan mari kita sampaikan lagi gitu kan musim fall nanti gitu, musim fall nanti, musim winter nanti gitu. Itu jadi gue ada satu lagi resume gue selanjutnya.